Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cakrawala Islam, channel yang membagikan kisah dan inspirasi seputar dunia Islam. Sahabat sekalian, pada video ini kami akan membahas tokoh yang sedang viral nih di 2021, yaitu tokoh nomor 1 muslim paling berpengaruh di dunia. Siapakah Erdogan? Namun sebelum kisah ini dimulai, bagi sahabat yang belum subscribe dipersilahkan untuk subscribe channel Cakrawala Islam terlebih dahulu. Jangan lupa, bunyikan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nama Recep Tayyip Erdogan, yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di berbagai media. Politikus yang kini menjabat sebagai Presiden Turki ini, terkenal berkat sejumlah gebrakannya ketika menjadi Perdana Menteri Turki. Ia membuat Turki melesat menjadi sebuah kekuatan baru di Eropa. Ambisinya yaitu mengembalikan kejayaan Turki. Sejumlah kebijakan yang dibuatnya banyak membawa kemajuan bagi negaranya. Langkah-langkah politik luar negerinya banyak mendapat respon positif dari berbagai negara. Recep Tayyip Erdogan, beliau dilahirkan pada tanggal 26 Februari tahun 1954 di Istanbul, Turki. Ia memiliki istri bernama Emin Gulbaran dan memiliki anak berjumlah 4 orang. Masa kecilnya ia habiskan di dekat Laut Hitam, karena ayahnya sendiri seorang pelaut dari kota Rize. Pada masa sekolahnya ia habiskan untuk belajar agama di sekolah Imam Hatif. Kemudian dari sana ia memilih untuk melanjutkan pendidikannya dengan kuliah di jurusan ekonomi dan bisnis di Universitas Marmara, Turki. Hobi Erdogan sendiri adalah bermain bola, bahkan ia sempat menjadi seorang pemain sepak bola semi-profesional ketika umurnya 16 tahun. Namun berhenti dan lebih memilih untuk bekerja di sebuah perusahaan angkutan di Istanbul dan juga sempat menjalani wajib militer. Pada karir politik Recep Tayyip Erdogan sendiri, dimulai ketika ia mulai bergabung dengan partai Islam yang bernama Milli Selamat Partisi. Namun partai tersebut bubar sebab terjadi kudeta militer pada tahun 1980 yang mengakibatkan semua partai yang ada di Turki dibubarkan. Setelah stabilitas politik di Turki sudah mulai pulih, Recep Tayyip Erdogan kemudian menjadi ketua Partai Kesejahteraan. Partai ini didirikan oleh para bekas anggota Partai Milli Selamat Partisi. Setelah ia sudah mempunyai kendaraan politik, Erdogan mulai mencoba mencalonkan diri sebagai wali kota di Istanbul Tengah, dan ia juga mencalonkan diri sebagai calon Dewan Nasional Agung Turki namun gagal. Di tahun 1991, Erdogan terpilih sebagai anggota parlemen melalui partainya. Namun posisinya sebagai anggota parlemen dicabut oleh Komisi Pemilihan Pusat Turki. Akhirnya nama Recep Tayyip Erdogan kemudian mulai dikenal luas oleh masyarakat Turki ketika ia berhasil terpilih sebagai wali kota Istanbul Raya. Ia membawa partainya yaitu Partai Kesejahteraan sebagai partai terbesar di Turki. Dari situ ia juga menjadi presiden dari Dewan Metropolitan Istanbul Raya. Keberhasilannya dalam merancang tata kota Istanbul yang nyaman dan modern membuat ia semakin terkenal. Apalagi ketika ia berhasil memerangi masalah umum di ibu kota, seperti berhasil mengurangi pengangguran, memberikan air bersih bagi warga Istanbul, pengurangan kadar polusi kota, dan memerangi prostitusi. Pengurangan kadar polusi melalui aksi penanaman ribuan pohon di Istanbul, serta pelarangan minum minuman keras di tempat umum sehingga menjadikan Erdogan semakin populer di mata masyarakat. Langkah politik Erdogan selanjutnya adalah mendirikan Partai AKP atau Adalet ve Kalkınma Partisi. Partai AKP dikenal sebagai Partai Keadilan Pembangunan pada tahun 2001 yang berhaluan Islam. Partainya kemudian melesat menjadi salah satu partai terbesar di negara bekas Kekhalifahan Ottoman tersebut. Terbukti ketika Partai AKP menang dalam pemilihan umum di Turki. Ini membuat nama Erdogan semakin melambung di kancah politik Turki. Otomatis itu membuat Erdogan menjadi Perdana Menteri Turki pada tahun 2003. Sepak terjangnya pada kebijakan dalam dan luar negerinya, membuat namanya semakin melambung sebagai salah satu pemimpin terbaik dunia.
Hal tersebut dibuktikan Erdogan dengan berhasil membuat produk domestik nasional Turki yang mencapai 100 miliar dolar di tahun 2013, setahun sebelum masa jabatannya sebagai Perdana Menteri habis. Kemudian ia juga membuat Turki berhasil masuk dalam anggota G20, yaitu negara-negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Bayangkan saja Turki berhasil merangsek masuk ke urutan 16 sebagai negara dengan ekonomi terkuat, padahal sebelumnya berada di peringkat 111 dunia. Di bidang militer atau pertahanan negara, Erdogan membuat Turki berhasil memproduksi sendiri peralatan pertahanan atau militer seperti tank, pesawat serta satelit militer sendiri. Pendapatan per kapita Turki pun berhasil naik dari 3.500 dolar per tahun menjadi sebesar 11.000 di tahun 2013. Bahkan Erdogan berhasil membuat nilai tukar mata uang Turki naik beberapa kali lipat di masa pemerintahannya. Di masa pemerintahan Erdogan juga, pengangguran berhasil ditekan hingga 2% saja dari 35%, yang diimbangi dengan kenaikan gaji hampir 300% untuk upah pegawai. Utang negara Turki sendiri terhadap IMF berhasil diselesaikan dan cadangan devisa juga ditingkatkan hingga 100 miliar dolar. Di sektor pendidikan sendiri, Erdogan membuat kebijakan dengan menggratiskan biaya pendidikan, di mana semua biaya kuliah untuk rakyat Turki ditanggung oleh pemerintah. Ia juga meningkatkan biaya riset atau penelitian ilmiah demi tujuan menjadi negara nomor 1 pada tahun 2023. Selain itu, Erdogan juga mengembalikan kebiasaan lama, yaitu pengajaran Al-Quran dan hadits di sekolah-sekolah negeri di Turki yang sudah lama dihilangkan, dan juga adanya kebebasan berhijab di kampus-kampus di Turki. Kemajuan pesat negara Turki di bawah kepemimpinan Erdogan sebagai Perdana Menteri membuat Turki kini disegani sebagai salah satu negara terkuat di Eropa. Ketika masa jabatannya selesai pada tanggal 28 Agustus tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan kemudian mencoba mencalonkan diri sebagai Presiden Turki dengan dukungan dari Partai AKP. Hasilnya pada tanggal 10 September tahun 2014, Erdogan berhasil terpilih sebagai Presiden Turki melalui pemilihan umum menggantikan presiden sebelumnya dengan masa jabatan selama 5 tahun. The Royal Islamic Strategic Studies Center bahkan memasukkan nama Recep Tayyip Erdogan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh nomor 2 di dunia pada tahun 2010. Setelah ramai diperbincangkan warga dunia akibat dirinya yang mengecam Emmanuel Macron beberapa waktu lalu, kini nama Erdogan kembali menjadi perbincangan. Hal ini lantaran namanya masuk dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia 2021 versi Royal Islamic Strategic Studies Center, RISSC. RISSC merilis sebuah buku berjudul The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims 2021, di mana dalam buku tersebut memuat nama Erdogan sebagai tokoh muslim nomor 1 yang paling berpengaruh di tahun 2021. Presiden Erdogan dinobatkan sebagai tokoh muslim paling berpengaruh di dunia karena pengaruhnya sepanjang tahun ini yang sangat menonjol. Di antaranya memfungsikan kembali ikon bersejarah simbol penaklukan Konstantinopel Hagia Sophia sebagai masjid, setelah 85 tahun dijadikan museum oleh Kemal Atatürk. Erdogan juga menjadi pemimpin muslim yang paling vokal dan tegas membela kepentingan umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk dalam kasus penistaan Islam dan Nabi Muhammad di Prancis. Cukup sekian video kita kali ini. Semoga dengan adanya kisah Erdogan ini membuat kita sebagai orang muslim memiliki pemikiran yang luas dalam menentukan pandangan terhadap masyarakat, dan semoga kita dapat mengambilnya sebagai bentuk pelajaran buat kita. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share ke teman-teman sahabat yang belum tahu, supaya ilmu yang kita dapat tidak sia-sia. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.